Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 4 SD dengan judul Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama yang terbaik dan agung, nama yang sesuai dengan sifat Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal, mengetahui arti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menambah keimanan dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Asmaul Husna terdiri dari beberapa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah melalui namanya yang indah. Kita kali ini akan mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Salam, Allah Maha Penyelamat. Manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa dan umur kita pun miliknya. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Hanya kepadanya lah kita mohon keselamatan. Coba renungkan, banyak musibah yang datang silih berganti. Ada gempa bumi, badai, tsunami, wabah penyakit, banjir, tanah longsor, gunung meletus, yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Dari adanya musibah banjir di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian ada gunung meletus juga, terus ada wabah penyakit yang sekarang kita alami, yakni wabah penyakit COVID-19. Nah, itu adalah musibah yang datang sekarang ini. Akibat musibah tersebut, banyak kerugian yang diderita oleh manusia. Banyak rumah yang hancur, hewan ternak mati, ribuan orang tewas. Seperti di COVID-19 ini, peningkatan jumlah orang yang tewas itu selalu meningkat di Indonesia. Namun ada juga yang selamat, bahkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan keselamatan orang tersebut karena Allah Maha Penyelamat. As-Salam. Sebagai seorang muslim, kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kejadian-kejadian musibah yang ada di negeri kita ini. Seharusnya sebagai seorang muslim, kita menyikapi hal-hal tersebut dengan sikap yang baik. Menganggap ini semua takdir yang Allah berikan. Dan tak lupa kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena Allah yang maha menyelamatkan ini semuanya. Sifat dalam Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Keadaan yang aman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjamin keamanan kehidupan kita. Kita akan sulit untuk tidur, belajar, bermain, dan kegiatan lainnya. Pantaslah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan situasi aman dalam hidup ini. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keamanan bagi kita semua, memberikan kita kemudahan dalam hidup kita semua, dan kita wajib untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Negara kita sedang dilanda banyak sekali bencana. Namun, masih ada satu yang patut kita syukuri. Negara kita tidak sedang berperang. Jadi kita masih bisa hidup tenang. Bisakah kalian bayangkan kehidupan saudara-saudara kita di daerah peperangan seperti Palestina, Afghanistan, Suriah, Irak, Myanmar? Itu adalah negara-negara yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Kondisi-kondisi perang seperti saudara kita di Palestina yang selalu dibombardir oleh Israel. Dan kita juga bisa melihat kondisi di sana bagaimana semuanya hancur. Banyak korban, bahkan anak-anak banyak yang syahid, orang-orang dewasa banyak juga yang syahid. Karena di sana situasi peperangan. Kita di Indonesia wajib bersyukur di Indonesia tidak sedang dalam berperang. Kita masih hidup tenang.
Kita mau sholat, kita masih bisa. Kita mau melakukan pengajian, tersedia. Kalau di sana selalu diiringi dengan ketakutan setiap hari, rasa was-was setiap hari, hidup-hidup mereka tidak tenang. Mereka ketakutan kalau rumah atau sekolah mereka terkena bom. Allah telah memberikan ketenangan kepada kita, maka kita harus wajib untuk bersyukur, mensyukuri segala yang Allah berikan. Kita tidak hidup di negara-negara yang sedang berperang, karena di sana memang sangat susah, hidupnya selalu tidak tenang, selalu was-was bagaimana kalau terjadi ada bom tiba-tiba dan menyebabkan banyak orang yang tewas, menyebabkan banyak orang yang syahid di jalan Allah untuk membela agama Allah. Nah, itu tadi adalah Al-Mu'min. Allah Maha memberi keamanan bagi kita semua, ketenangan bagi kita semua. Sudah layaknya kita harus wajib bersyukur ya. Selain kita memohon keamanan di dunia, maka pantaslah pula kita memohon keamanan untuk keselamatan di akhirat. Keamanan dari siksa kubur dan alam mahsyar. Kita meminta untuk diberikan keamanan, keselamatan, dan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kebaikan untuk di dunia kita, kebaikan di akhirat kita, terhindar dari siksa kubur, dan ketika berdoa untuk meminta keamanan di alam mahsyar, di padang mahsyar ketika nanti kita sudah meninggal. Yang ketiga adalah Al-Latif, Allah Maha Halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha halus atau penyantun. Hal ini seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 19, yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat dan maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehalusan dalam perbuatan dan tindakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha penyantun. Ia memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Sifat dan perbuatan Allah tersebut harus kita contoh ya. Kehalusan budi pekerti pada seseorang akan membuat orang lain senang. Perbuatan yang baik dan ikhlas berawal dari hati yang halus. Hati yang lembut dan halus akan melahirkan perbuatan yang baik dan luhur. Jadi Allah adalah maha lembut, Al-Latif, memiliki kehalusan. Nah, kita harus bisa mencontoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita memiliki budi pekerti yang lembut, adab yang baik, membuat orang lain senang karena dengan hati kita yang baik, dengan hati kita yang ikhlas. Jika bertemu dengan orang kita tersenyum, kita berbuat baik, bertutur kata yang lembut. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang harus kita lakukan. Sebaliknya, jika seseorang itu berlaku kasar dan angkuh karena hatinya itu kasar dan kotor, untuk itu biasakanlah melatih sifat kehalusan hati dalam perbuatan. Hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon untuk hati kita selalu baik, hati kita diberikan kehalusan, hati kita tidak berbicara kasar, tidak berkata kotor, tidak berperilaku juga yang tidak baik. Dengan sifat Allah yang maha halus, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mengetahui keadaan makhluknya secara mendalam. Di mana kita berada, Allah tahu semuanya. Allah mengetahui perbuatan manusia dengan zatnya yang maha halus, Al-Latif. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.